Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anas Nasrullah, NIM 2011010123. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang mediasi. Tapi sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu saya dari HKI atau Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Baiklah, mungkin hanya itu saja perkenalannya. Lanjut kita ke pembahasan materi. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan bersama, atau proses ini juga bersifat sukarela, non-adversial, tidak bersifat konfrontatif, dan menekankan pada dialog serta kerjasama antara pihak-pihak yang bersengketa. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik utama dari mediasi. Yang pertama, mediator. Seorang mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Tugas mediator adalah membantu komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih, mengidentifikasi isu-isu utama, serta membantu mereka yang menemukan solusi yang tepat diterima bersama. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan keputusan. Yang selanjutnya, yang kedua, sukarela. Proses mediasi bersifat sukarela, yang berarti sama setuju untuk berpartisipasi dan memiliki kebebasan untuk menarik diri kapan saja. Yang ketiga yaitu kerahasiaan. Informasi yang dibahas dalam mediasi bersifat rahasia dan tidak bisa atau tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan jika mediasi tidak berhasil. Yang keempat, fleksibilitas. Mediasi adalah proses yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi khusus dari pihak-pihak yang bersengketa. Yang kelima yaitu solusi, yang berorientasi pada kepentingan. Mediasi berfokus pada kepentingan dan kebutuhan dasar dari para pihak, bukan hanya pada posisi atau tuntutan mereka. Hal ini memungkinkan tercapainya solusi yang lebih kreatif dan berkelanjutan. Nah, yang keenam, efisiensi waktu dan biaya. Mediasi ini biasanya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses litigasi atau proses peradilan atau acara pengadilan. Nah, mediasi sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk sengketa keluarga, bisnis, lingkungan, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai solusi damai yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Nah, mengurangi permusuhan dan memelihara hubungan baik di masa depan. Selanjutnya kita bahas tentang sejarah mediasi di Indonesia. Mediasi di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan budaya bermasyarakat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik. Berikut adalah garis besar sejarah mediasi di Indonesia. Yang pertama, pada zaman prakolonial atau pada masa ini mediasi sering dilakukan dalam bentuk adat dan tradisi lokal. Jadi dulu itu mediasi diadakan dalam tradisi lokal. Nah,
Masyarakat adat memiliki sistem penyelesaian sengketa yang disebut dengan musyawarah atau duduk bersama, di mana para pihak yang berselisih dibantu oleh tokoh adat atau kepala suku untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, zaman kolonial. Selama penjajahan Belanda, sistem peradilan formal mulai diperkenalkan. Namun, mediasi tetap berlangsung di tingkat lokal, terutama di kalangan masyarakat adat. Nah, pengaruh Belanda membawa sistem hukum barat yang lebih formal tetapi tidak menghapus praktek mediasi tradisional. Yang ketiga yaitu masa kemerdekaan hingga Orde Baru. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem peradilan modern semakin berkembang. Namun, mediasi masih dilakukan secara informal di banyak komunitas. Pada masa Orde Baru, terdapat dorongan untuk menggunakan pendekatan musyawarah dalam berbagai aspek. Nah, yang pertama aspek kehidupan, termasuk penyelesaian sengketa. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 4, era reformasi dan setelahnya. Sejak era reformasi pada akhir 1990-an terjadi reformasi dalam sistem hukum di Indonesia. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2003 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan ini kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2016 yang semakin mengukuhkan peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Yang kelima, pengembangan mediasi modern saat ini. Mediasi di Indonesia berkembang menjadi bagian penting dari sistem penyelesaian sengketa, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Banyak lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang menyediakan layanan mediasi untuk berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa bisnis, keluarga, dan keuangan. Mediasi di Indonesia juga kini diakui sebagai metode yang efektif dan efisien dan lebih humanis dalam menyelesaikan konflik. Peran mediator profesional juga semakin diakui dan dihargai dengan adanya pelatihan dan sertifikasi mediator yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Nah, yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang dasar hukum. Nah, masuk ke dasar hukum. Nah, dasar hukum mediasi. Pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Nah, jadi itu dasar hukum mediasi. Nah, yang selanjutnya proses mediasi. Bagaimana sih proses mediasi itu? Nah, proses mediasi di Indonesia mengacu pada berbagai langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator atau penengah yang netral. Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam proses mediasi di Indonesia. Yang pertama yaitu persiapan. Nah, mediator mempersiapkan diri dengan memahami latar belakang kasus dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memediasi. Nah, yang kedua, pendekatan awal. Nah, mediator bertemu dengan pihak-pihak yang bersengketa secara terpisah untuk memahami perspektif dan kepentingan masing-masing. Yang ketiga, pendekatan bersama. Pihak-pihak yang bersengketa
bertemu secara bersama-sama di hadapan mediator. Mediator memfasilitasi dialog antara mereka untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan mencari solusi bersama. Yang keempat, pembicaraan dan negosiasi. Pihak-pihak yang bersengketa secara aktif terlibat dalam diskusi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang kelima, pencapaian kesepakatan. Jika pihak-pihak yang berhasil bersengketa berhasil mencapai kesepakatan tersebut dapat dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak dan berkekuatan hukum tetap. Nah, kemudian yang keenam, pelaksanaan. Kesepakatan. Nah, yang dicapai akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Nah, yang ketujuh, penyelesaian. Mediator memastikan bahwa semua proses mediasi telah dilaksanakan dengan baik dan menyelesaikan proses mediasi. Penting untuk dicatat bahwa proses mediasi dapat berbeda-beda tergantung pada kasusnya dan aturan yang berlaku di setiap lembaga mediasi atau mediasi yang dipilih. Nah, yang selanjutnya poin-poin penting dalam mediasi. Beberapa poin penting dalam mediasi. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pasal 130 HIR, pasal 15 4 RBG. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim di hadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Selanjutnya yaitu akta putusan perdamaian. Nah, akta putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan. Nah, akta putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat oleh dalam berita acara persidangan. Selanjutnya pemeriksa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak. Jika perlu dengan menggunakan penterjemah dalam pasal 131 HIR pasal 155 RBG. Kasus untuk gugatan perceraian, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami istri tersebut. Nah, apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut. Apabila usaha perdamaian gagal, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dalam mengakhiri presentasi hari ini atau saat ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh
dan berkembang. Mari kita terus bergerak maju dengan keyakinan dan semangat. Semangat.